Al-Alimul Al-Alamah Al-Arif Billah Asy-Syaikh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, atau yang populer dengan sebutan Abah Guru Sekumpul atau Guru Ijai, adalah salah seorang ulama dan tokoh yang bijaksana, karismatik dan populer di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan dalam 2 dekade terakhir ini. Abah Guru Sekumpul adalah salah seorang ulama yang selalu menjunjung tinggi nilai Islam dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Tidak mengherankan jika sosoknya dikagumi banyak orang. Kebijaksanaan Abah Guru Sekumpul tidak lepas dari didikan kedua orang tuanya. Sejak kecil, ulama yang dijuluki Tuan Guru ini memang sudah mempelajari pendidikan tauhid, akhlak, serta bacaan Al-Quran dengan baik. Pendidikan dari keluarganya berhasil mengantarkan beliau menjadi ulama besar di tanah air. Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani ketika kecil bernama Kusyairi. Beliau adalah anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Abdul Ghani bin Haji Abdul Manaf dengan Hajah Maslihah binti Haji Mulia. Abah Guru Sekumpul atau Kusyairi dilahirkan di Tunggul Irang, Martapura, Kalimantan Selatan pada malam Rabu tanggal 27 Muharram tahun 1361 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 Februari tahun 1942 Masehi. Beliau merupakan keturunan ke-8 dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan urutan nasab Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Haji Abdul Manaf bin Haji Muhammad Seman bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Mufti Haji Muhammad Khalid bin Khalifah Haji Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dikisahkan ketika Kusyairi dilahirkan, beliau tidak langsung disusui oleh ibundanya, melainkan hanya menghisap air liur dari Al-Arif Billah Haji Abdurrahman atau Haji Adu, salah seorang ulama Banjar, selama 40 hari. Kusyairi tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kental dengan nilai-nilai agama Islam serta penuh dengan kasih sayang. Kegiatan ibadah juga dibiasakan sejak Kusyairi berusia dini. Misalnya, ketika usia Kusyairi berusia 3 tahun, orang tuanya selalu membiasakan ikut sholat berjamaah, sehingga Kusyairi kecil terbiasa mengikuti perilaku orang tuanya yang disiplin menjalankan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, serta juga terbiasa mengikuti gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat yang ditirunya seperti bacaan yang dibaca oleh kedua orang tuanya. Pendidikan secara langsung oleh kedua orang tuanya yang soleh-solehah ini, meskipun terkadang hanya melalui contoh dan isyarat, ternyata sangat berpengaruh dalam jiwa Kusyairi kecil hingga beliau dewasa. Sejak kecil, Kusyairi dibiasakan hidup sederhana bersama orang tuanya. Oleh karena itu, Kusyairi sudah terbiasa bersabar dalam segala hal dan tidak pernah berputus asa. Demikian juga ketika keluarga Kusyairi mendapatkan nikmat, mereka tidak lupa daratan dan selalu berusaha untuk menjadi orang yang dermawan, tidak pelit dan serakah. Sifat-sifat mulia seperti sabar, ridho, tidak sombong, selalu menyembunyikan kesusahan, pemurah, tidak pemarah, dan sifat-sifat lainnya sudah tertanam sejak kecil dalam jiwa Kusyairi. Semua sifat mulia ini tumbuh subur dalam pribadi Kusyairi karena beliau sudah terbiasa hidup dalam lingkungan keluarga yang taat dan soleh di bawah bimbingan langsung kedua orang tuanya serta pamannya yang bernama Kiai Haji Seman Mulia. Sehingga apapun yang menimpa, Kusyairi kecil tidak pernah mengeluh dan mengadu kepada orang tuanya, sekalipun Kusyairi pernah dipukul oleh teman-temannya yang hasad dan dengki kepadanya. Selain bimbingan dari orang tua dan pamannya, akhlak mulia yang dimiliki Kusyairi juga merupakan hasil didikan dari neneknya Salbiyah yang selalu bercerita mengenai kehidupan Nabi dan Rasul serta orang-orang soleh di masa lalu. Kemudian, setiap ketika akan tidur, Kusyairi kecil selalu ditemani oleh neneknya yang selalu membaca kalimah, "Ya nafsiyah al-salbiyah, ma'ani ma'nawiyah, ma fi qalbi ghairullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin, adada ma'rasi'ahu ilmullah." Masa-masa kecil Kusyairi tidak berbeda dengan anak-anak seusianya.
Kedua orang tuanya pun memberikan izin bermain seluasnya kepada Qusairi selama permainan yang dilakukan tidak menjerumus ke perbuatan yang tidak baik. Oleh orang tuanya, beliau diizinkan berenang di sungai, memanjat pohon, main hujan-hujanan, berburu burung, memancing ikan, bermain sepak bola, serta permainan lainnya bersama teman-temannya. Saat-saat bermain itulah Qusairi memperoleh pengalaman yang sangat berharga untuk hidupnya di masa depan. Lewat pergaulan tersebut, Qusairi belajar cara menghadapi berbagai sifat kawannya, seperti bagaimana anak yang jujur, pemberani, penakut, pintar, kurang pintar, pemurah, bakhil, dan sifat-sifat lainnya. Sedangkan orang tuanya selalu membimbing dan mengawasinya, sehingga Qusairi dapat mencontoh akhlak yang terpuji dan menjauhi akhlak yang tercela. Sejak kecil, Qusairi sudah menunjukkan kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Pada saat umur 7 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran dan dilanjutkan hafal kitab tafsir Jalalain pada saat umur 9 tahun. Kemudian, pada saat usia 10 tahun, beliau sudah mendapatkan khususiyah serta anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kasaf hisi, yaitu dapat melihat serta mendengar apa yang tidak dapat dilihat dan didengar oleh indera manusia biasa. Dikisahkan, pada suatu malam, Qusairi bermimpi. Dalam mimpi tersebut, beliau seolah-olah berada di sebuah padang pasir yang luas dan terdapat sebuah bangunan. Qusairi pun mendekati bangunan tersebut. Kemudian, di tingkat atas bangunan itu, muncul seorang wanita Arab yang melemparkan sesuatu kepada Qusairi. Qusairi pun memungut benda tersebut sambil hatinya bertanya-tanya. Di tengah kebingungan yang mengitari pikirannya, tiba-tiba beliau dikejutkan oleh guncangan. Bumi yang dipijaknya terasa bergetar. Qusairi yang keheranan terus melangkahkan kakinya. Sampai tidak jauh dari bangunan itu, dia bertemu dengan dua orang pemuda yang badannya tegap serta berwajah tampan. Dua orang itu berkata, "Kamu kami beri nama Zainal Abidin." Qusairi hanya terdiam mendengarnya. Lalu dia melihat tanah yang berada di samping bangunan tiba-tiba bergerak. Qusairi pun kemudian bertanya kepada kedua pemuda tersebut, "Kenapa bumi itu tadi bergetar?" "Itu adalah makam ayahanda Ali bin Abi Thalib," jawab keduanya. Kemudian Qusairi bertanya lagi kepada mereka tentang perempuan yang melempar sesuatu kepadanya. "Kalau perempuan yang di atas bangunan tadi adalah Ibunda Fatimah," jawab kedua pemuda tersebut. Atas dasar mimpi inilah Qusairi meminta kepada orang tuanya untuk memberinya nama baru, yaitu Muhammad Zaini. Kemudian, ketika berusia 9 tahun pada suatu malam Jumat, beliau juga pernah bermimpi melihat sebuah kapal turun dari langit. Di depan pintu kapal berdiri seorang penjaga dengan jubah putih, dan di daun pintu masuk kapal tertulis Safinah Al-Aulia. Beliau ingin masuk, tetapi ditahan oleh penjaga tersebut hingga tersungkur, dan beliau pun terbangun. Pada malam Jumat berikutnya, ia kembali bermimpi hal yang sama. Dan kemudian terulang lagi pada malam Jumat ketiga. Tetapi pada mimpi yang ketiga ini, beliau dipersilahkan masuk dan disambut oleh seorang syekh. Ketika sudah di dalam, beliau melihat banyak kursi kosong, tidak ada yang mendudukinya. Adapun ketika beliau dewasa dan merantau ke Jawa untuk mencari ilmu, orang yang pertama kali menyambut dan menjadi guru beliau adalah orang yang sama ketika beliau disambut dalam kapal Safinah Al-Aulia yang pernah dimimpikannya. Islam sebagai agama sangat menganjurkan umatnya memiliki ilmu pengetahuan. Banyak ayat Al-Quran maupun hadis yang secara terang menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan dan kewajiban mempelajarinya. Oleh karenanya, dorongan cinta kepada ilmu dan semangat mencarinya senantiasa ditanamkan sejak dini kepada Muhammad Zaini oleh kedua orang tuanya dan neneknya Salbiyah. Di bawah bimbingan kedua orang tuanya, Muhammad Zaini ditanamkan kedisiplinan dalam pendidikan. Keduanya juga menanamkan pendidikan tauhid, akhlak, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran lainnya. Pada tahun 1949, saat berusia 7 tahun, Muhammad Zaini kecil mulai mengikuti pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kampung Keraton Martapura.
Guru-guru beliau selama belajar di Madrasah Ibtidaiyah Kampung Keraton Martapura adalah Guru Muhammad Zaini Umar dan Guru Abdul Muiz. Kemudian meneruskan ke Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Martapura yang berjarak kurang lebih 1 km dari rumahnya. Hari pertama belajar, Muhammad Zaini merasa sangat senang melihat suasana pesantren atau madrasah. Ketika sampai di pesantren, untuk pertama kalinya beliau melihat beberapa orang guru sedang beristirahat di ruangan kantor. Sementara di mushola pesantren, tampak sejumlah santri sedang membaca Al-Quran dengan tilawah. Setelah masuk ruang kelas, Guru Sulaiman sekaligus wali kelas Muhammad Zaini saat itu memulai pelajaran. Seperti biasa, pada pertemuan pertama, Guru Sulaiman menjelaskan beberapa kitab yang harus dibeli sebagai bahan pelajaran. Memahami kondisi ekonomi orang tuanya, dengan ramah dan santun, Muhammad Zaini meminta agar bisa dipinjami kitab-kitab tersebut. Guru Sulaiman yang mengetahui kondisi ekonomi keluarga Muhammad Zaini bersedia meminjamkan kitab-kitab tersebut. Kemudian dengan rajin, Muhammad Zaini menulis kitab-kitab tersebut untuk bahan bacaannya baik di rumah maupun di pesantren. Kemudian tahun 1955 pada usia 13 tahun, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah di sekolah yang sama, yaitu Madrasah Darussalam Martapura. Pada masa itu dan seterusnya, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani belajar dengan guru-guru terkenal dan ahli di bidangnya seperti Kiai Haji Husin Dahlan, Kiai Haji Salman Yusuf, Kiai Haji Husin Qudri, Kiai Haji Salim Ma'ruf, Kiai Haji Saman Mulia, Kiai Haji Salman Abdul Jalil, Kiai Haji Sya'roni Arif, Kiai Haji Nasrun Thahir, dan Kiai Haji Aini Kandangan. Selain guru-guru dari madrasah, guru-guru Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani lainnya adalah Kiai Haji Sarwani Abdan dari Banggil dan Kiai Haji Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Kedua ulama ini merupakan guru khusus atau guru suluk dari Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Kemudian Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani juga belajar kepada Kiai Falak Bogor, Syekh Yasin bin Isa Padang, Syekh Hasan Masyad, Syekh Ismail Al-Jamani, dan Syekh Abdul Qatil Albar. Adapun guru pertama secara rohani adalah Kiai Haji Ali Junaidi Berau dan Kiai Haji Sarwani Abdan. Selain belajar ilmu di bidang tertentu, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani rajin membaca Al-Quran. Untuk ilmu qiraah, beliau belajar secara otodidak mendengarkan di radio, kemudian menirukan laku atau nada yang dibacakan oleh qori. Walaupun tidak secara khusus belajar ilmu qiraah Al-Quran, tetapi Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani dapat menguasai beberapa lagu seperti Husaini, Nahawan, Hifdzi, dan lainnya. Bila tiba bulan Ramadan, hampir setiap malam Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani berlatih membaca Al-Quran bersama beberapa kawan di musola. Namun pada akhirnya Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani berguru secara khusus di kampung Pekauman untuk lebih memantapkan lagi dalam membaca Al-Quran. Karena kefasihan dalam mengumandangkan dan melantunkan Al-Quran dan didukung dengan suara beliau yang merdu, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani sering diundang dalam acara-acara keagamaan seperti perayaan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan perayaan hari besar Islam lainnya. Bahkan secara rutin setiap malam Jumat, beliau melantunkan ayat suci Al-Quran di Radio Republik Indonesia 3 yang berada di Banjarmasin. Dalam menuntut ilmu, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani berguru kepada kurang lebih 179 guru yang ahli di bidangnya masing-masing yang berasal dari wilayah Kalimantan, Jawa, Madura, dan Mekah. Kepribadian guru-guru beliau sangat meresap dalam diri Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, terutama dalam hal disiplin, rendah hati, ketekunan, semangat mencari ilmu, mengamalkan ilmu, dan menyebarkan kembali ilmu yang telah dimiliki. Mengawali aktivitas dakwahnya, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani mulanya membuka pengajian atau majelis taklim di Kampung Keraton di dekat rumah pondokan yang sekarang dekat dengan makam ayah beliau. Saat itu, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani masih bujangan dan masih berstatus sebagai santri pondok pesantren Darussalam. Di rumah pondokan tersebut, beliau bersama beberapa santri pondok pesantren Darussalam mengadakan majelis taklim atau lebih tepatnya mengadakan mudzakarah bersama. Di rumah pondokan itu pula,
Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani mulai menghidupkan sholawat burdah dan maulid habsyi sebagai cikal bakal pengajian sekumpul. Pengajian di kampung keraton pada awalnya tidak mempunyai jadwal tertentu. Bila Kiai Haji Muhammad Zaini ingin memulai majelis taklim, maka diadakanlah majelis taklim. Namun, seiring berjalannya waktu, majelis taklim ini dikenal banyak orang dan jamaahnya semakin banyak. Majelis taklim beliau biasanya dimulai setiap hari setelah sholat subuh berjamaah sampai jam 8 pagi. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, maka majelis taklim dilaksanakan setelah sholat isya sampai jam 11 malam. Setelah banyak permintaan dari jamaah perempuan, maka di Mushola Darul Aman dibuat batas pemisah antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Sedang materi yang disampaikan adalah tentang ilmu tasawuf dan ilmu fikih. Pada tahap awal berdakwahnya tersebut, Kiai Haji Zaini Abdul Ghani sering didampingi dan selalu didukung oleh Habib Zain bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Zain Al-Habsyi adalah seorang Habib kelahiran Hadramaut dan termasuk salah seorang murid dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, penulis kitab Maulid Syimtu Duror. Pada usia 40 tahun, Habib Zain hijrah dari Hadramaut ke Kalimantan Selatan bersama keluarganya, dan Habib Zain memilih Martapura sebagai tempat bermukim. Sejak kedatangan Habib Zain Al-Habsyi di Martapura, majelis-majelis ilmu agama menjadi lebih hidup dengan keberadaannya di tengah-tengah penuntut ilmu. Lebih lagi pada majelis pengajian Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani di Keraton, Habib Zain Al-Habsyi selalu mendampingi kemanapun Kiai Haji Muhammad Zaini diundang, baik untuk membacakan maulid maupun pengajian agama. Habib Zain Al-Habsyi selalu ikut hadir. Hubungan Habib Zain Al-Habsyi dengan Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani sangatlah erat. Habib Zain Al-Habsyi menganggap Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah seperti anak kandungnya sendiri. Sebagaimana anak dan ayah kandung pada umumnya, mereka selalu bertukar pikiran membicarakan masalah ilmu dan kemaslahatan umat. Apabila ada masalah, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani selalu meminta nasihat dan doa kepada Habib Zain. Pada tahun 1988, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani pindah ke Sekumpul Martapura dan membangun sejumlah bangunan, di antaranya kompleks pemukiman yang berjumlah 17 buah dan Mushola Ar-Raudhah. Di dalam kompleks inilah Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani mengadakan dan memimpin pengajiannya, sehingga daerah Sekumpul lebih dikenal dengan tempat majelis taklim yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, karena nama Sekumpul sendiri adalah pemberian atau penamaan dari Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Daerah Sekumpul sebelum kepindahan Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani masih berupa semak belukar, hamparan persawahan, banyak pohon besar seperti pohon karamunting, pohon karet, dan pohon-pohon lainnya. Hanya 1-2 rumah yang tampak. Akan tetapi, setelah Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani menetap di Sekumpul, terjadilah perubahan besar-besaran terhadap daerah Sekumpul dan sekitarnya. Banyak masyarakat berlomba membeli tanah di daerah Sekumpul dan sekitarnya. Ekonomi masyarakat Sekumpul juga menggeliat. Daerah Sekumpul yang tadinya sepi berubah menjadi ramai, ditambah dengan adanya pasar rakyat untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan lainnya, terutama saat majelis taklim dilaksanakan. Pengajian Sekumpul diikuti oleh jamaah dengan usia rata-rata 12 tahun hingga 60 tahun dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda-beda, mulai dari santri, mahasiswa, dosen, pedagang, pengusaha, pegawai negeri dan swasta, petani, pensiunan, guru, bahkan pejabat pemerintahan. Penekanan yang paling utama dalam pengajian Sekumpul adalah menyampaikan ajaran akidah atau keimanan, yaitu keyakinan kepada Allah dengan paham yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tentang ilmu syariat, ibadah dan muamalah yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari, mengikuti paham ajaran Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ajaran tasawuf berupa akhlak atau etika, mengikuti pendapat Imam Al-Ghazali. Masyarakat Martapura khususnya dan masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya sangat bersyukur dengan adanya majelis pengajian Sekumpul di Mushola Ar-Raudhah. Di Mushola Ar-Raudhah inilah para jamaah dari kalangan habaib, ulama, dan masyarakat umum berkumpul dalam satu majelis ilmu. Mereka berkumpul untuk mengikuti pengajian yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Selain dari Kalimantan Selatan, banyak jamaah yang berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Pulau Jawa, dan daerah-daerah lainnya di luar Kalimantan.
Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani juga menghidupkan kembali Tarekat Samaniyah kepada masyarakat Banjar. Tarekat Samaniyah berasal dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Samani Al-Madani. Tarekat ini adalah gabungan dari berbagai tarekat seperti Tarekat Khalwatiyah, Tarekat Qadiriyah, Tarekat Naksabandiyah, Tarekat Adiliyah, dan Tarekat Syadiliyah. Tarekat Samaniyah mendapat sambutan yang luar biasa dan banyak pengikutnya dari masyarakat Muslim Kalimantan Selatan. Hal ini dikarenakan Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani mengenalkan dan mengijazahkan kepada murid-murid di pengajian Ar-Raudhah Sekumpul. Pemberian ijazah ini dilaksanakan pada setiap kali pengajian. Akan tetapi pada masa-masa akhir tidak lagi memberikan ijazah, namun mengizinkan bagi siapa saja yang ingin mengamalkannya. Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul mendapat sanad Tarekat Samaniyah langsung dari dua sumber. Pertama, dari Syed Muhammad bin Amin Al-Qutbi Al-Maki, dari Syed Husain Aidid, dari Syed Idrus bin Umar bin Idrus Al-Habsi, dari pamannya Syed Muhammad bin Idrus Al-Habsi, dari Syekh Abdul Baqi bin Muhammad Soleh Asy-Syi'ab Al-Ansari Al-Madani, dan dari Syed Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samani Al-Madani. Kedua, dari guru beliau Kiai Haji Sarwani Abdan, dari Syekh Abdullah Al-Banjari, dari Syekh Zainuddin Al-Sumbawi, dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dari Syekh Syihabuddin, dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dari Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Dalam berdakwah di majelisnya, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani juga menggunakan serta mengamalkan pembacaan maulid dan sholawat. Diyakini, beliau adalah tokoh ulama yang menghidup-hidupkan pembacaan maulid Simtud Duror atau yang masyhur dengan maulid Habsyi di wilayah Kalimantan. Dalam hal izin membacakan maulid Habsyi, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani memperoleh dari dua jalan. Pertama, dari Habib Zain bin Muhammad Al-Habsyi. Kedua, dari Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi Solo. Selain Simtud Duror, yang dipopulerkan oleh Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah sholawat burdah dan dalailul khairat yang juga semarak di majelis taklim Sekumpul. Hingga sekarang, setelah Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani wafat, pembacaan maulid Habsyi di Mushola Ar-Raudhah masih berjalan dan tetap dihadiri oleh banyak jamaah dari Martapura dan sekitarnya hingga memadati halaman mushola dan beberapa halaman rumah warga setempat. Meskipun Abah Guru Sekumpul yang tercinta sudah wafat, namun semangat kecintaan kepada Rasulullah SAW melalui pembacaan sholawat yang diwariskan oleh Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani tidak pernah pudar di hati para jamaah. Karomah adalah anugerah dari Allah yang secara bahasa berarti kehormatan atau kemuliaan. Selain itu, karomah juga dikenal masyarakat luas sebagai kejadian luar biasa di luar logika dan kemampuan manusia biasa yang terjadi pada diri seseorang yang biasanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para wali atau kekasihnya. Meski begitu, karomah dinilai juga sebagai ujian dari Allah, karena para wali berbeda dengan para nabi. Mereka seakan diuji keimanannya menjadi sombong atau semakin beriman berkat anugerah tersebut. Semasa hidupnya, Abah Guru Sekumpul pernah berpesan tentang karomah. Beliau mengatakan jangan pernah berpikir atau berniat untuk mendapatkan karomah dengan melakukan ibadah atau wirid-wiridan. Sebab karomah yang paling mulia dan tinggi nilainya adalah istiqomah di jalan Allah. Kalau ada orang yang mengaku memiliki karomah tapi sholatnya tidak karuan, maka itu bukanlah karomah. Abah Guru juga berpesan agar jangan tertipu dengan segala keanehan atau keunikan. Abah Guru sendiri merupakan ulama yang banyak sekali memiliki karomah. Meski begitu, beliau selalu bersikap tawaduk dan sederhana, sehingga membuatnya mencapai makom yang tinggi. Sebagian kisah karomah dari Abah Guru Sekumpul diantaranya adalah mengetahui makam waliullah. Suatu hari Abah Guru Sekumpul berburu burung. Ketika sampai di padang karang, beliau mendengar suara zikir La ilaha illallah. Spontan, beliau pun berjalan naik ke kampung Karang Tengah mencari asal suara itu. Ternyata zikir itu berasal dari makam Tuan Guru Haji Abdullah Khatib. Kemudian beliau langsung berziarah, dan setiap tengah malam bulan terang, Abah Guru Sekumpul melakukan ziarah ke makam tersebut. Kopiah pemberian Abah Guru. Salah seorang jamaah Abah Guru berkisah, di kampung saya
Dahulu ada sopir taksi yang disater oleh seorang Habib untuk mengantarkan ke rumah Abah Guru Sekumpul. Sopir ini berkisah ramah tamah yang luar biasa yang dilakukan oleh Abah Guru terhadap seorang tamu. Pada saat ramah tamah, sopir ini mengaku kalau jarang sholat. Ketika berkata seperti itu, ia diberi sebuah kopiah oleh Abah Guru Sekumpul. Sopir itu berkata, sejak memakai kopiah itu, rasanya terbuka hati untuk selalu melakukan ibadah dan tidak mau lagi meninggalkan sholat. Buah rambutan yang seketika ada di tangan. Ketika Abah Guru Sekumpul masih tinggal di kampung Keraton, biasanya setelah selesai pembacaan maulid, beliau duduk-duduk dengan beberapa orang yang masih belum pulang sambil bercerita tentang orang-orang tua dahulu untuk dapat diambil pelajaran dalam meningkatkan amaliyah. Tiba-tiba beliau bercerita tentang buah rambutan, padahal pada waktu itu masih belum musimnya. Dengan tidak disadari dan diketahui oleh yang hadir, beliau mengacungkan tangannya ke belakang, dan ternyata di tangan beliau terdapat buah rambutan yang masak. Maka heranlah semua yang hadir melihat kejadian hal tersebut, dan kemudian rambutan itu pun langsung beliau makan. Menurunkan hujan. Pada saat musim kemarau yang panjang, di mana hujan sudah lama tidak turun sehingga sumur-sumur sudah hampir mengering, maka cemaslah masyarakat ketika itu dan mengharap agar hujan bisa turun. Melihat hal yang demikian, banyak orang yang datang kepada Abah Guru mohon minta doa beliau agar hujan segera turun. Kemudian beliau lalu keluar rumah dan menuju pohon pisang yang masih berada di dekat rumah beliau. Kemudian beliau menggoyang-goyangkan pohon pisang tersebut, dan ternyata tidak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Suara Abah Guru Sekumpul terdengar sampai ke langit. Ketika Habib Anis mau ke Sekumpul naik pesawat, di tengah-tengah penerbangan Habib Anis berkata, suara deru pesawat telah berhenti, dan ini dengarlah. Suara Guru Zaini sedang membaca maulid terdengar sampai ke atas langit, dan semua rombongan kemudian mendengarnya dengan sangat jelas maulid yang dibacakan oleh Abah Guru Sekumpul. Melunasi hutang tanpa diberitahu. Suatu hari, Habib Maksum dari Pasuruan bertamu ke rumah Abah Guru Sekumpul. Di perjalanan beliau berkata, jika Guru Zaini itu betul-betul wali Allah, maka hutangku 21 juta rupiah lunas. Sampai di kediaman Abah Guru, beliau pun disambut dengan ramah dan dipersilakan duduk. Ketika beliau berdua sedang bercakap-cakap, beberapa saat kemudian tiba-tiba datang seseorang menyerahkan cek kepada Abah Guru. Abah Guru kemudian memberikan cek tersebut begitu saja kepada Habib Maksum. Padahal Abah Guru belum sempat melihat jumlah yang tertera dalam cek tersebut. Abah Guru pun berkata, untuk melunasi hutang. Lalu Habib Maksum melihat jumlah yang tertera di cek tersebut. Beliau pun terkejut, jumlahnya 21 juta, persis jumlah hutang yang dia miliki. Padahal Habib Maksum belum menyatakan apa-apa kepada Abah Guru Sekumpul tentang hutangnya. Di sini kita melihat karomah beliau sekaligus kemurahan hati beliau dan bersihnya hati beliau dari cinta dunia. Pada tahun 2005, Abah Guru Sekumpul mengalami sakit. Kemudian atas saran dan permintaan Gubernur Kalimantan Selatan serta kesepakatan keluarga, Abah Guru Sekumpul akhirnya dibawa berobat ke Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura selama 10 hari. Kemudian pada Selasa malam beliau pulang dan tiba di Banjarmasin. Keesokan harinya, tepat pada hari Rabu 10 Agustus 2005 pukul 5:10 waktu setempat, setelah mengucapkan lafaz Allah, 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 Abah Guru menghembuskan nafas yang terakhirnya dan berpulang ke rahmatullah. Beliau wafat dalam usia 63 tahun miladiah atau 65 tahun hijriyah. Sang waliullah al-arifillah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani al-Banjari, tokoh panutan ini, meninggalkan kita semua. Setelah sholat subuh, terdengarlah pengumuman corong mikrofon musola Ar-Raudhah yang memberitahukan tentang wafatnya Abah Guru. Kabar duka ini pun segera menyebar lewat TV, radio, koran, maupun pengumuman masjid-masjid, langgar hingga tersebar ke seluruh pelosok. Umat pun terperangah. Masyarakat begitu terkejut bagai tak percaya, dan tidak sedikit yang histeris tertunduk berurai air mata. Ratusan ribu umat
Akhirnya pagi itu berbondong-bondong menuju kompleks Ar-Raudhah Sekumpul untuk mengantarkan kepergian beliau, menyampaikan duka yang mendalam dan ucapan selamat jalan kepada Abah Guru Sekumpul. Tetesan air mata duka, derayan air mata kesedihan seakan-akan tidak bisa tertahankan lagi. Tetapi itulah sunatullah yang meski berlaku tak ada seorang pun yang bisa menyangganya. Sungguh Allah telah mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada keabadian di alam ini, tidak ada yang kekal di jagat raya ini. Semua kita dari Allah dan pasti kembali kepada Allah. Semoga Allah meninggikan derajat beliau dan menempatkan beliau di tempat yang terbaik. Amin.